Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang memang udah pada join di kanal YouTube saya ini ya. Jadi hari ini saya pulang ke kota Yogyakarta. Agak berbeda kalau kemarin posisi di kota Cianjur tuh hawanya agak sejuk dingin ya. Ini pulang ke Bantul Yogyakarta, posisinya hawanya apa teman-teman, sumuk ya gitu kan, kalau orang bahasa Sunda haredang gitu kan. Masih panas ya, ini paling udah sekitar jam 7 malam. Jadi teman-teman, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak ngobrol teman-teman saya, sedulur-sedulur saya di kanal YouTube saya ini, seputaran peta perpolitikan yang terjadi di negara kita menuju pemilu dan pilpres di tahun 2024 nanti. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman sebagian besar dari teman-teman juga udah melihat dan mendengar di media sosial dan di beberapa stasiun televisi beberapa waktu yang lalu bahwasanya salah satu kader dan tokoh di Partai Nasdem, yaitu Bapak Johnny G. Plate, yang saat ini juga menjabat sebagai Menkominfo gitu kan, menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi ya di Kemenkominfo ya gitu kan. Nah, seperti yang kita tahu, banyak juga beberapa pihak yang berpendapat bahwasanya kasus ini akan menurunkan elektabilitas Partai Nasdem. Artinya memang di sini akan merugikan Partai Nasdem karena secara langsung akan menurunkan elektabilitas Partai Nasdem. Apalagi ini sudah menjelang pemilu 2024 nanti ya. Sedangkan kalau kita tahu memang kalau Partai Nasdem ini kan memang partai nasionalis gitu kan. Dan kebanyakan memang kalau daripada pemilih-pemilih ataupun simpatisan dari partai nasionalis nih, kemungkinan besar juga mudah terpengaruh dengan kasus-kasus yang terjadi, apalagi kasusnya dugaan korupsi gitu kan. Sehingga kemungkinan besar juga akan menurunkan elektabilitas Partai Nasdem gitu kan. Karena memang selain Partai Nasdem, partai nasionalis kalau kita lihat juga ada banyak ya di negara kita ya. Ada Partai Demokrat, kemudian ada PAN, ada juga Gerindra, dan juga ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentunya ini akan sangat berpengaruh kalau menurut saya pribadi gitu kan. Walaupun ya Bapak Surya Paloh memang secara tegas menyatakan bahwasanya Partai Nasdem mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berlangsung gitu kan, dan beliau menepis dugaan-dugaan bahwasanya di kasus tersebut ada intervensi politik dan intervensi kekuasaan gitu kan. Walaupun dengan catatan ya, kalau memang terjadi hal tersebut, beliau mengatakan bahwasanya juga biarlah hukum alam yang akan memberikan keadilan gitu kan. Dan memang di sini Bapak Surya Paloh juga memberikan pesan yang memang dingin ya, menunjukkan beliau seorang negarawan yang arif dan bijaksana gitu kan. Apapun yang terjadi, beliau memang mempersilahkan untuk pemeriksaan pada kader beliau yang menjadi tersangka gitu kan, selagi pemeriksaan tersebut tidak ada intervensi politik ataupun, dan juga pemeriksaan tersebut bersifat transparan gitu kan. Kalau kita mau lihat, memang kasus ini memang ya kemungkinan sedikit banyaknya akan merugikan Partai Nasdem, terutamanya pada elektabilitas Partai Nasdem gitu kan. Tapi kalau kemudian beberapa pihak menghubung-hubungkan dengan elektabilitas capres yang memang diusung oleh Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan, sepertinya saya berpendapat lain ya. Karena memang kalau Anies Baswedan ini sebagian besar saya yakin profil simpatisan ataupun pendukung dia adalah simpatisan yang memang mempunyai fanatisme tinggi dan mempunyai loyalitas yang tinggi ya teman-teman. Jadi sepertinya nggak akan banyak terpengaruh. Jadi kalau kita teman-teman, kalau kita mau menganalisa simpatisan
ataupun pendukung Anies Baswedan ini sebetulnya profilnya agak berbeda gitu kan dengan simpatisan ataupun pendukung dari Partai Nasdem ya gitu kan. Kalau kita menilik balik, kilas balik proses Pilgub DKI Jakarta dan juga Pilpres 2019 kemarin ya, walaupun memang yang jadi capres adalah Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2019 kemarin. Jadi kalau kita lihat memang sedikit banyak gitu kan pemilih Anies Baswedan ini, pemilih akar rumput Anies Baswedan ini terpusat di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Provinsi Banten ya, dan beberapa wilayah di Sumatera. Jadi kalau kita lihat memang pemilihnya rata-rata adalah pemilih yang memang bersifat religius, kemudian juga mempunyai fanatisme yang tinggi dan loyalitas yang tinggi gitu kan. Bahkan kita bisa tahu sampai kemudian pada waktu pos Pilpres 2019 kemarin juga sempat terjadi gesekan gitu kan, dan sempat juga terjadi ada korban ya gitu kan. Gesekannya sangat kuat gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya pendukung ataupun pemilihnya sebagian besar adalah memang memiliki loyalitas yang tinggi dan juga memiliki tingkat kesetiaan kan, fanatisme yang tinggi gitu kan. Dan memang pendukung seperti ini sepertinya juga agak susah memang untuk terpengaruh oleh isu-isu yang seperti yang terjadi gitu ya. Kayaknya apapun yang itu nggak bisa banyak mempengaruhi. Kalaupun mereka juga terpengaruh gitu kan, sepertinya juga mereka ketika akan mengalihkan dukungan mereka ke capres-capres yang lain juga nyaris kemungkinannya kecil gitu kan. Karena kemungkinan besar yang terkoneksi profilnya sama di sini selain Anies Baswedan adalah yang profilnya sama dengan Anies Baswedan adalah Prabowo Subianto gitu kan. Sedangkan untuk dukungan ke Prabowo Subianto kemungkinan kecil, karena memang ketika kemudian terjadi gesekan yang sangat keras, kemudian Prabowo Subianto memutuskan ya untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan yang notabene sebelumnya adalah oposisi daripada Partai Gerindra, dengan alasan memang rekonsiliasi nasional, dan kemudian beliau bergabung dengan kabinet Presiden Jokowi sebagai Menhankam. Tampaknya juga banyak kader pendukung atau simpatisan beliau yang merasa kecewa ya, dan bahkan sebagian juga menyatakan kecewa berat dan sakit hati gitu kan. Artinya di sini kalaupun kemudian mereka terpengaruh dengan isu-isu hal-hal yang memang terjadi yang berkaitan dengan partai pengusung Anies Baswedan, tampaknya juga susah bagi mereka untuk mengalihkan pilihannya, karena memang pilihannya cuma Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo gitu kan. Tampaknya kalau Prabowo Subianto memang karena kasus kemarin ketika beliau kemudian bergabung dengan koalisi pemerintahan, tampaknya juga sangat membekas di pendukung dan simpatisan beliau yang memang merasa sudah berjuang habis-habisan ya ketika pemilu 2019 gitu kan. Sedangkan kalau untuk Ganjar Pranowo sepertinya kan beda frekuensinya berbeda, jadi kan kemungkinannya kecil memang kalau kita lihat. Tapi kalau kemudian ke Partai Nasdem ataupun pemilih-pemilih Anies Baswedan yang memang dari simpatisannya dari partai-partai yang sifatnya nasionalis, kemungkinan bisa terpengaruh gitu kan, karena memang mudah gitu ya bisa terpengaruh dengan kasus-kasus yang seperti ini. Walaupun gitu kan kasus ini juga saya rasa belum clear, masih panjang, masih perlu pemeriksaan, dan memang Surya Paloh sendiri sebagai ketua Nasdem mendukung proses hukum yang sedang berlangsung gitu kan, selagi itu nanti transparan dan tidak ada intervensi politik. Artinya di situ memang Surya Paloh sudah memberikan dukungan terhadap proses hukum, proses penegakan hukum di negara kita ini kan. Dan beliau juga secara elegan gitu kan, santun, menepis semua dugaan-dugaan adanya intervensi politik dan intervensi kekuasaan gitu kan. Walaupun dengan catatan yang tadi saya sudah ucapin tadi ya. Nah, terlepas dari itu teman-teman, memang perjalanannya juga saya bilang masih panjang gitu kan, masih sekitar ya 10 bulanan lah, 10 sampai 12 bulanan ke depan gitu kan. Saya bilang masih banyak hal yang bisa terjadi gitu kan.
Makanya saya selalu bilang itu kan, kalau kita memang mendukung salah satu capresnya, khususnya bagi relawan ataupun pendukung Anies Baswedan, tetap ya jangan pernah lupa untuk memanjatkan doa agar Anies Baswedan mendapat perlindungan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang kayaknya memang kedepannya masih panjang perjalanannya, masih banyak hal yang bisa terjadi gitu kan. Karena masalah koalisi ini pun kan belum juga fix sampai dengan nanti kalau proses pendaftaran capres dan cawapres gitu kan. Nah itu memang ulasan saya gitu kan, memang masih panjang dan masih banyak hal yang bisa terjadi gitu kan. Yang jelas kalau untuk saat ini sepertinya 3 partai pendukung Anies Baswedan, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan sampai dengan saat ini masih solid ya gitu kan, solid pada keputusan mereka, komitmen mereka untuk mengusung ya Anies Baswedan menjadi capres mereka koalisi perubahan menuju Pilpres 2024 nanti gitu kan. Dan memang untuk terjadinya kasus-kasus tadi gitu kan, ya, kejadian-kejadian itu bisa memberikan pelajaran memang agaknya serius gitu kan, kalau memang mereka partai-partai yang mengusung Anies Baswedan ini betul-betul berharap memperoleh kemenangan di Pilpres 2024 nanti, memang harus betul-betul bersatu dan mengedepankan kepentingan kemenangan capres mereka daripada kepentingan partai gitu kan. Kalau kita bisa lihat memang tampak sekali kan, kepentingan strategis partai itu adalah posisi di cawapres nanti gitu kan. Di posisi cawapres nanti pastinya beberapa partai yang mendukung Anies Baswedan juga berusaha untuk memastikan kader mereka juga menjadi cawapres pasangan Anies Baswedan, yang tentunya juga kalau kita lihat profilnya apakah itu akan menambah perolehan suara di Anies Baswedan, sepertinya juga kecil juga kemungkinan gitu kan. Yang besar kemungkinan bisa mengisi kekosongan kelemahan Anies Baswedan di beberapa wilayah di Indonesia itu kan, kemungkinan besar adalah tokoh-tokoh di luar partai, kader partai gitu kan. Walaupun Anies Baswedan sendiri sudah menyatakan bahwasanya sosok cawapresnya memang harus dari kader partai yang memang mengusung beliau gitu kan. Tapi kalau kita lihat memang krusial sekali gitu kan. Dan sebetulnya langkah yang paling aman adalah mengambil tokoh yang memang bisa ya mengisi kelemahan-kelemahan Anies Baswedan di perolehan suara di beberapa wilayah yang memang secara fairnya memang Anies Baswedan agak lemah, yaitu di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah Indonesia Timur gitu kan. Dan kemungkinan besar kader tersebut seperti yang memang saya bahas di konten-konten saya sebelumnya, kemungkinan besar merupakan kader di luar partai pengusung Anies Baswedan. Nah ini teman-teman memang krusial ya, masih kedepannya masih panjang, tapi saya rasa juga proses hukumnya juga sampai sekarang masih dalam fase pemeriksaan gitu kan. Apapun itu tentunya juga akan sangat merugikan, sedikit banyaknya akan merugikan, baik itu besar ataupun kecil, terhadap Partai Nasdem, utamanya di di elektabilitas Partai Nasdem ya gitu kan. Tapi memang perjalanannya masih panjang, kita memang masih saling menunggu, dan saya juga sebagai simpatisan Anies Baswedan berharap ya teman-teman, agar ini sebagai sinyal juga bahwasanya memang apapun bisa terjadi, dan saya berharap juga partai-partai pendukung koalisi yang membawa mengusung Anies Baswedan sebagai capres itu mengedepankan kepentingan koalisinya untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti, dan mengesampingkan kepentingan kepartaian ya gitu kan. Tapi kita nggak tahu, memang namanya juga kalau partai politik itu selalu ada kepentingan kepartaian dan juga ada kepentingan strategis dari partai yang memang selalu berharap bahwasannya kadernya juga bisa turut dalam roda pemerintahan, menjalankan kekuasaan atau pemerintahan ketika mereka memenangkan Pilpres ataupun pemilu nanti gitu kan. Yang jelas ini adalah sinyal memang lebih berhati-hati lagi, lebih mawas diri lagi, karena memang masih banyak peristiwa-peristiwa yang ya masih bisa terjadi ya sepanjang antara 10 sampai 11 bulan ke depan gitu kan. Apapun itu ya teman-teman, kita sebagai supporter gitu kan, menjadi supporter yang baik lah gitu kan. Siapapun yang menangkan di konstelasi di Pilpres 2024 nanti,
saya yakin merupakan salah satu aset terbaik bangsa dan merupakan putra terbaik bangsa gitu kan. Oke, gitu-gitu itu teman-teman. Kalau teman-teman kemudian ada yang kemudian analisanya berbeda dengan saya juga, saya berharap juga teman-teman mau komen, bisa kita diskusiin untuk bahan diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita di konten-konten saya selanjutnya. Oke, gitu teman-teman. Salam seduluran dari saya, Bung Wijanarko dari Yogyakarta. Ya, matur nuwun.